Halo sahabat ekonomi, di video kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Adapun manfaat perdagangan internasional, yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Karena dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dan setiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Banyak pengusaha yang tidak menjalankan mesin atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga pokok. Dengan adanya perdagangan internasional ini, pengusaha dapat menjalankan mesinnya secara maksimal, lalu menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, dapat mempererat hubungan suatu negara dengan negara lain, karena antar negara tersebut saling membutuhkan. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Dalam suatu negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam terbanyak, antara lain minyak bumi, batu bara, kayu, timah, dan karet. Namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelolanya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak dapat memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduknya, sehingga memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian kebutuhan terpenuhi. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang setiap negara dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, adanya organisasi ekonomi regional. Organisasi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor-impor khusus untuk negara anggotanya. Hal tersebut menyebabkan negara di luar anggota organisasi kesulitan melakukan perdagangan dengan negara anggota. Yang ketiga, adanya kebijakan impor suatu negara.
Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya dan akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barangnya. Seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai materi perdagangan internasional ini, cobalah kerjakan kuis berikut. Semoga video ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman teman-teman mengenai materi perdagangan internasional.